ke WNI terlebih dahulu ya, melihat perkembangan situasi di Ukraina saat ini. KBRI di Kiev sudah memindahkan sebagian WNI kita ke KBRI. Tapi apakah WNI kita ini harus segera diungsikan keluar dari Ukraina atau bahkan dipulangkan ke Indonesia? Kalau melihat situasi yang berkembang, prosedurnya menurut saya memang harusnya segera dikeluarkan ya dari Ukraina. Situasinya tentu sangat tidak pasti dan sangat tidak memungkinkan. Kalaupun secara fisik mungkin masih selamat, tetapi pasokan logistik ya untuk keseharian kehidupan tentu itu akan challenging ya, akan bermasalah di hari-hari ke depan. Kalau kita lihat perkembangannya pada hari ini, Ibu Dina, diberitakan bahwa Rusia ini sudah masuk sampai ke jantungnya Ukraina, ke ibu kota Kiev, dan diprediksi bisa saja jatuh ke tangan Rusia dalam waktu 24 jam. Apa artinya ini bagi Ukraina apabila Rusia berhasil menguasai Kiev? Berarti Ukraina kehilangan kedaulatannya. Jadi upaya yang dilakukan oleh Rusia sejauh ini kita harus katakan memang tidak bisa diterima ya. Satu hal untuk menciptakan satu nilai tambah, nilai daya tawar terhadap Uni Eropa ataupun terhadap Amerika Serikat itu mungkin satu agenda lain. Tetapi ketika kedaulatan satu negara itu sampai hilang sepenuhnya dan apalagi terjadi korban-korban sipil, makanya satu hal yang harus jadi keprihatinan bersama. Berarti memang kegiatan unilateralisme, artinya secara sepihak menggunakan cara-cara militer untuk melanggengkan agenda-agenda negara tertentu, itu semakin menjadi-jadi. Tentu kita harus melihat ya, logika Rusia ini tidak bisa dilepaskan dari keberadaan Rusia sebagai negara adidaya. Apa yang dilakukan oleh Rusia ini juga dilakukan oleh Amerika Serikat dalam waktu-waktu dalam konteks yang berbeda. Kita lihat ada kasus Suriah, ada Afghanistan, ada Yemen yang dibiarkan juga diinvasi begitu saja oleh Arab Saudi. Jadi memang kegiatan invasi ini belakangan ini sangat terjadi sering. Dan tentu ini jadi puncaknya ya, harus jadi pengingat kita bahwa yang berkembang saat ini berarti makin memprihatinkan, apalagi sampai satu negara yang sebenarnya notabene relatif baik-baik saja dari kemarin, orang tidak berpikir akan jatuh sedemikian cepat, bisa saja tiba-tiba dikuasai sepenuhnya oleh Rusia. Baru hari kedua invasi dilakukan, tapi kita lihat bagaimana militer Rusia sudah menguasai berbagai wilayah krusial di Ukraina. Bahkan yang terbaru Chernobyl sudah dikuasai, Kiev pun sudah dimasuki. Namun kita masih menunggu apa tindak lanjut, apa tindakan yang bisa dilakukan oleh negara-negara barat, apakah sanksi ekonomi cukup atau butuh lebih dari itu. Ibu Dina, Presiden Ukraina mengaku merasa ditinggal sendiri menghadapi Rusia, padahal kalau Amerika Serikat, Uni Eropa, mereka mengaku sudah menjatuhkan sanksi ekonomi kepada Rusia. Apakah sanksi ekonomi cukup bisa memukul Rusia? Sudah dihitung baik-baik sepertinya oleh Putin bahwa ketika sanksi ekonomi dijatuhkan, sebenarnya Rusia akan survive. Kenapa? Salah satu faktornya misalnya bahwa mitra dagang terbesar Rusia itu adalah Cina. Dan Cina sampai hari ini berusaha untuk tidak terlibat dan tidak mengambil posisi menekan Rusia di Dewan Keamanan PBB. Itu satu. Kemudian yang kedua, dari segi negara-negara Uni Eropa, negara Uni Eropa yang notabene dekat, mereka sangat tergantung sebenarnya ekonominya pada produk-produk dari Rusia yang notabene adalah migas, dan ini musim dingin gitu di Uni Eropa. Jadi bisa kita bayangkan bahwa sebenarnya sanksi ekonomi itu justru akan ikut menjatuhkan perekonomian Uni Eropa. Yang ketiga, Rusia juga tergantung dari luar itu hanya sebatas turisme dari negara-negara lain. Dan kita tahu sejak pandemi tentu masalah turisme bukan lagi income yang diandalkan oleh Rusia. Justru dengan sanksi ekonomi ini harga migas meningkat dan Rusia otomatis mendapatkan surplusnya. Kalau dia salah satu produsen migas terbesar di dunia. Jadi ini sudah dihitung baik-baik, sepertinya ada kesalahan perhitungan justru pada pihak Barat.
Oke, jadi secara kalkulasi sebetulnya Rusia ini sedang berada di atas angin ya. Kalau begitu Bu Dina, apa yang bisa dilakukan untuk menghentikan invasi Rusia kepada Ukraina? PBB bisa apa? PBB mekanismenya kalau dijalankan seperti sekarang sebenarnya masih terlalu kaku ya. The next meeting for General Assembly atau Majelis Umum itu baru di bulan September. Dan untuk mengagendakan sesi istimewa, sidang istimewa untuk Majelis Umum itu butuh persetujuan dari 2/3 negara anggota PBB. Artinya kalau Indonesia mau masuk lewat skema itu, betul-betul harus sudah digiatkan dari sekarang, mencoba menggalang dukungan, dan agendanya pun clear. Jalur yang kedua sebenarnya lewat Sekjen PBB. Sekjen PBB punya mandat juga untuk mengagendakan satu special session gitu ya, supplementary session gitu istilahnya di PBB. Jadi itu bisa lebih cepat mekanismenya, tapi tentu harus tetap diupayakan karena Sekjen PBB juga perlu diyakinkan tentang agendanya. Biasanya agendanya itu tunggal gitu ya. Nah, yang kedua tentu saja masalahnya adalah Rusia, Amerika Serikat, mereka ini negara adidaya yang cara berpikirnya tentu tidak terikat oleh mekanisme PBB. Jadi kalau kita pertimbangkan baik-baik sebenarnya isu Rusia dengan Amerika Serikat ini sudah muncul sejak berakhirnya Perang Dingin. Ya. Karena waktu itu janji Amerika Serikat adalah tidak memperluas keanggotaan NATO. Dan ini yang terus digaungkan oleh Amerika Serikat dan makin tajam pasca Donald Trump. Jadi sebenarnya yang paling bisa mengerem tentu saja Amerika Serikat, bisa membantu mengerem adalah negara-negara Uni Eropa yang jelas akan sangat dirugikan kalau mereka tidak melakukan apa-apa. Iya, Anda sempat mengatakan kalau sebetulnya US itu malah memperkeruh situasi di Ukraina. Kenapa demikian? Karena sebenarnya yang paling dirugikan itu sekutu-sekutunya Amerika Serikat. Putin dalam hal ini dia sudah bukan saja melambangkan satu kepala negara ya, dia sudah menempatkan dirinya Putin selama ini sebagai strongman of the world gitu, salah satu orang kuat di dunia, dan Rusia itu sebagai kendaraannya. Jadi kalau kita bicara soal menekan Rusia, menekan Putin, dampaknya itu kita tidak bisa prediksi karena pada dasarnya itu sangat tergantung dari ego Putin. Jadi ada satu kesalahan besar kalau dibuat sedemikian rupa negara-negara di dunia itu berusaha containing dengan cara encircling ya, atau memojokkan Rusia. Kita tahu bahwa negara-negara Uni Eropa sebenarnya berusaha untuk diplomasi. Itu jalan yang lebih baik daripada memojokkan Rusia.